Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Mulyani dari kelas 3C dan teman saya Mulika Dulu Sunarindo. Sesuai kontrak, hari ini kita akan membahas tentang transparansi dana organisasi. Nah, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Boleh nih kakak semuanya perkenalkan dulu nama dan jabatannya di organisasi Poltekkes ini sebagai apa? Oke, baik. Saya Lutfalita sebagai bendahara di UKM. Saya diajarkan sebagai ketua manajemen. Saya Vera sebagai wakil ketua KSK. Nah, oke. Mungkin kakaknya udah tahu apa yang dimaksud dengan transparansi dana organisasi itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, menurut saya transparansi itu ketika dana kemahasiswaan atau dana yang dimiliki suatu organisasi itu ditransparankan seperti pengeluarannya, pemasukannya seperti apa, Betul sekali ya, Mbak. Jadi transparansi dana itu bukan hanya tentang uang kas saja, tetapi semua pemasukan atau pengeluaran yang ada di dana organisasi tersebut. Ya, jika kita menerapkan transparansi ini mungkin akan membuat organisasi menjadi lebih kuat lagi, lebih bersih, lebih positif dan dapat menjadi contoh bagi organisasi di kampus. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang transparansi dana organisasi, saya ada sedikit tes ya teman-teman. Mungkin kakaknya bisa bantu untuk mengisi Boleh buka WA-nya. Sudah saya kirim. Soalnya cuma 5 aja kok. Ya, bisa dijelaskan. Nah, baik. Sudah selesai kakak semua mengisi? Sudah. Baik, terima kasih karena sudah membantu mengisi aplikasi. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan kita hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dana organisasi. Nah, dana organisasi ini bukan hanya soal uang kas saja, tetapi soal kepercayaan, integritas. Nah, jika uang kas ini dikelola dengan baik, mungkin akan menjadikan organisasi ini menjadi lebih kuat dan juga akan memberikan dampak yang positif bagi kampus. Nah, untuk transparansi dana organisasi, betul sekali ya yang tadi disebutkan oleh Kak Nabila tadi, bahwa transparansi dana itu merupakan pemasukan atau pengeluaran dana organisasi itu harus dicatat secara rinci ya, dan itu harus bisa diakses oleh semua anggota dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan di seluruh anggota organisasi itu nanti. Nah, benar banget nih, transparansi dana ini sangat penting ya karena akan meningkatkan kepercayaan para anggota dan mencegah penyalahgunaan dana, membiasakan budaya akuntabel dan jujur, membuat organisasi lebih profesional dan terbuka, sehingga menjadi contoh yang positif di lingkungan. Kakak semuanya ini sudah tahu bagaimana caranya mewujudkan transparansi supaya bisa maksimal dan bisa berhasil. Baik, nah jika belum, mungkin kami akan membantu sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk mewujudkan transparansi dana ini harus ada kolaborasi antara pengurus dengan pesertanya atau anggotanya nanti. Nah, untuk pengurus itu biasanya kita harus membuat laporan bulanan atau laporan akhir kegiatan. Jadi ketika kita selesai buat kegiatan harus segera membuat laporannya supaya tidak rancu atau tidak lupa tadi kita membutuhkan apa aja. Selanjutnya kita juga bisa menyampaikan laporan itu di forum anggota, jadi semua anggota biar tahu. Selanjutnya kita harus menyimpan arsip bukti transaksinya. Nah, selanjutnya kita juga harus gunakan media seperti Mading, grup atau Google Drive untuk menyimpan laporan keuangan tersebut. Jadi nanti kalau kita membutuhkan sesuatu itu laporan keuangannya tidak hilang. Selanjutnya untuk anggota itu kita harus membaca dan memahami laporan keuangannya itu. Terus juga kita harus berani bertanya apabila ada yang kurang jelas, dan yang terakhir memberikan masukan untuk sistem keuangan yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Nah, ya benar banget nih. Nah, mungkin Mbak Nabila ini kan sebagai ketua ya, mungkin bisa diterapkan di organisasi BPM-nya. Nah, baik, mungkin ada
ada strategi ya untuk mewujudkan transparansi ini. Namanya itu keterbukaan. Nah, dengan membuat laporan keuangan bisa diakses untuk semua anggota gitu. Nah, yang kedua ada akurat, yaitu sesuai bukti transaksi. Nah, mungkin kakak semuanya nih dalam melakukan kegiatan pernah nggak sih melakukan waktu beli sesuatu notanya nggak ada, terus kalian kakak-kakaknya nulis sendiri di nota sendiri gitu. Nah, itu sebaiknya nggak boleh ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau bisa tuh notanya dari toko ya. Kalau bisa malah notanya di stempel biar lebih akurat. Ya, bisa difoto juga. Jadi kalau bilang, bisa difoto. Baik, akhirnya tepat waktu laporannya itu dibuat secara rutin. Nah, biar nggak numpuk-numpuk nih. Misalnya kalau numpuk-numpuk kan bingung ya, gitu. Oke, yang keempat dapat dipertanggungjawabkan dan ada nota kwitansinya yang tadi. Jadi setiap pembelian transaksi itu harus ada notanya. Ya, harus nota bukti gitu. Yang terakhir adalah konsistensi. Nah, laporan keuangan ini bisa jelas secara berkesinambungan. Oke, ini ada datang kakak bisa dibaca. Ya, untuk membantu kakak semua dalam memahami transparansi dana. Oke, terima kasih ya Kak. Tadi Kak Lutfi bilang kalau Kak Lutfi sebagai bendahara di UKM Kesenian ya. Apakah ada kegiatan yang membutuhkan dana yang besar? Tidak, tapi ada yang besar juga sih. Apakah itu sudah sesuai dengan prinsip transparansi dana organisasi? Belum. Belum. Oke. Ya. Nanti saya akan terapkan. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Nabila tadi kan bilang sebagai ketua BPM ya dari keperawatan ini, apakah juga ada kegiatan yang membutuhkan dana besar? Kak, dari kami ada contoh proker yaitu webinar dan sebagainya, itu kurang lebih pengeluaran ada di angka 5 juta. Wow, besar Itu banget. dana yang besar. Iya, itu juga insya Allah sudah melakukan transparansi seperti kan kita kan ke pembicara nih, kita transfer ya itu sudah dicetak, sudah disimpan di nota kita di APBD seperti itu. Bagus ya untuk penerapkan transparansi dana. Selanjutnya Kak Vera ini kan sebagai wakil ketua di KSL Keperawatan ya, apakah ada kegiatan yang membutuhkan dana besar? Ada sekitar beberapa yang membutuhkan dana besar seperti tiket lapang. Ya, apakah sudah sesuai dengan sistem transparansi dana organisasi? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Ya, rata-rata sudah menerapkan ya. Ya mungkin kalau ada yang belum nanti kedepannya bisa Ya, diterapkan bisa ya untuk Iya. menjadi contoh yang baik lah di kampus ini. Ya, supaya menjadi organisasi yang bersih, transparan dan ya. Dapat percaya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada poster lagi nih Kak. Oh iya. Oke. Sudah saya kirim Kak. Waktunya 5 menit ya Kak. Oh iya. Nah, baik kalau semua waktunya sudah selesai ya, saya akan mengecek. Wah, ternyata kakak semua ini sudah paham ya, jawabannya sudah benar semua. Nah, saya ada kata-kata nih Kak. Organisasi yang sehat lahir dari pengelolaan dana yang jujur, terbuka, dan akuntabel. Iya. Nah, jangan lupa diterapkan ya Kak transparansinya. Terima kasih. Pembahasan hari ini sudah selesai ya Kak. Terima kasih atas